Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, di Indonesia itu tercipta banyak bendera-bendera. Nah, bendera-bendera ini membuat bingung masyarakat yang ada di Indonesia maupun yang di luar gitu. Nah, kenapa dibiarin oleh para cendekiawan, pada para ulama atau para orang pinter lah, sehingga kacau beliau lah keadaan Indonesia ini. Itulah pertanyaan saya. Ini saya ngecek cara berpikir Anda ya. Banyak bendera-bendera bikin kita semua bingung, nasional maupun internasional. Terus Anda bilang, kenapa dibiarkan oleh para cerdik pandai? Lah kok cerdik pandai yang Anda tagih? Nah kalau makanya sekarang gini, kita belajar bareng ya. Ngerti bedanya Nabi sama Rasul? Apa bedanya? Kalau Nabi orang yang menyampaikan. Gini loh Mas, makanya pengetahuan kita itu difikskan dulu ya. Beliau mengatakan Rasul itu orang yang langsung mendapat wahyu dari Allah. Kalau Nabi itu yang menyampaikan dan dapat wahyu juga. Loh, Nabi dapat wahyu dong, kok Nabi tidak dapat wahyu? Lah, mulane tak ojo berdebat ayo sinau ya. Gitu ya. Nabi itu kalau dimensinya nubuah, kalau Rasul risalah. Nah, sampai ngerti bedanya Brigjen sama Pangdam? Brigjen pangkatnya, Pangdam jabatannya. Nabi itu pangkatnya, Rasul itu jabatannya. Nabi itu diberi ilmu, ilham, karomah sampai wahyu, tapi dia tidak diwajibkan dan tidak punya otoritas, tidak punya sertifikasi untuk menyampaikan ke orang. Tapi kalau Rasul itu resmi, dia wajib menyampaikan dan wajib membuat masyarakat pintar dan baik. Nah itu Rasul. Makanya beda antara nubuah dan risalah. Cerdik pandai tadi itu cuman di dalam wilayah nubuah. Dia hanya orang pinter gitu, tapi tidak punya kekuasaan. Jadi nagihnya kepada kekuasaan, kepada pemerintah, kepada DPR, supaya menyusun undang-undang agar supaya bendera jangan terlalu banyak, sampai-sampai bendera merah putihnya dihilangkan. Sekarang saya tanya, kalau sampai orang PKB tanya sama orang PKB, lebih penting mana PKB apa Republik Indonesia? Loh, tanya sama orang PKB. Lah iya, gitu kan? Itu salah apa benar kalau yang lebih penting itu PKB? Salah toh. Sekarang parpol mana yang lebih mementingkan Indonesia daripada parpolnya? Saya cicil sedikit ya Mbak ya. Sampai hari ini Megawati tetap mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Jadi Indonesia itu bagian dari PDIP, bukan PDIP bagian dari Indonesia. Salah apa benar? Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung, tidak pernah utang, tidak pernah ngerti sedihnya nggak bisa bayar sekolah. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana. Jadi nggak ono ceritanya presiden utang, nggak ono. Nah Anda jangan tuntut Bu Mega untuk ngerti itu, nggak ngerti kok. Ojo dioreng-oreng. Sementara Jokowinya ya nggak ngerti. Lah ya mulane nek milih presiden sing hati-hati. Lah sing salah sampean dhewe kok. Saiki muring-muring udah aku sing dikongkon beres, enake dhewe sampean iki. Pas ngegas gak kondo aku, pas kejagul kondo aku lah ngono. Itulah teman-teman ya Bu ya. Oke. Jadi Pak, yang seharusnya ditagih adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia membatasi. Misalnya, lu bagaimana ini disumpah menjadi wali kota 5 tahun kok di tengah jalan terus jadi gubernur? Undang-undangnya seharusnya membolehkan atau tidak? Lah iya, sumpah jadi gubernur belum sampai setahun terus jadi presiden, boleh enggak menurut undang-undang? Boleh, oleh undang-undang Indonesia. Jadi undang-undangnya yang harus
didandanin kan gitu Bu ya. Jadi jangan salah nagih. Cerdik pandai ditagih wis gak punya kerjaan mereka itu. Sekolah terus nganggur malah ditagih sama sampean. Seharusnya yang ditagih adalah DPR, eksekutif, termasuk yudikatif. Gitu ya Bu ya. Oke, saya teruskan yang Bu tadi Islam Nusantara udah ya. Jadi pokoknya jangan terlalu pusing, itu nanti hilang sendiri. Itu cuman usum, nek cara Jawane usum, wah iki lagi usum ake. Itu musiman dan jangan terlalu pusing. Sekarang ISIS, ya tadi ada yang tanya ISIS. Jadi ISIS itu gini Mas, banyak sekali yang Anda benci, yang Anda takuti, yang bikin pusing Anda itu bikinan semua. Jadi makanya Anda itu jangan terlalu gampang dipengaruhi, jangan terlalu masuk angin. Itu bikinan, ISIS itu aslinya bikinan, tapi kemudian banyak orang yang potensinya sama terus ikut dia karena nggak tahu kalau itu bikinan. Anda itu juga nggak tahu PKS itu yang bikin sebenarnya siapa, Anda nggak tahu kok. PKB juga sebenarnya di belakangnya siapa, Anda nggak tahu. Sudahlah, kita tuh lebih banyak tidak tahu daripada tahu. Oke, kalau saya ambil ilmunya gini, ada 4 macam orang. Satu, orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Tak ulang ya, orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Nomor 2, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. 2 ya. 3, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Kalau yang 2 tadi, orang tahu sedikit tentang banyak hal. Yang ketiga, orang tahu banyak tentang sedikit hal. Yang pertama, orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Yang oke, sebenarnya yang agak lebih oke itu yang terakhir, yaitu orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Sekarang saya tanya, Anda ini termasuk nomor berapa? Ayo. Ini nomor 4 sih. Apakah Anda termasuk orang yang tahu banyak tentang banyak hal? Nah, apakah Anda nomor 3? Apakah Anda termasuk orang yang tahu banyak tentang sedikit hal? Mungkin ya. Pokoknya penggaweane ngrendo karo ngraji. Wis aku roh ngrendo ngraji, tapi soal liyane karo aku. Soal nyambel karo, pokoknya aku ngrendo karo ngraji oke, gitu ya. Itu orang yang tahu banyak tentang sedikit hal, sedikit hal. Yang nomor 2, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Ya, ini dia. Ini ngerti dikit, itu ngerti dikit. Akhirnya nggak dapat kerjaan karena masing-masing dia hanya tahu sedikit. Masa bisa sekedarnya, ya toh, bikin bangunan bisa sedikit, ya toh, apa? Ustadz bisa sedikit. Kira-kira jadi apa Anda? Nggak ada yang terima Anda. Loh, semua bisa dikit-dikit dok. Jadi agak mending orang yang tahu banyak tentang sedikit hal daripada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Nanti nggak dapat kerjaan sampean. Ya toh, neliko apa? Menatu dikit-dikit bisa. Lihat, jangan dikit-dikit, kalau menatu harus bisa menatu beneran. Kan itu. Nah, yang pertama adalah naudzubillah min dzalik, jangan sampai Anda menjadi orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Jadi kikis angeli karapi-rapi ini caranya. Gitu ya. Oke. Oke, ini sambil belok ke sini karena jangan ada peristiwa, jangan ada pengetahuan yang tidak Anda teteskan ilmu dan pemahamannya, gitu ya. Setiap peristiwa yang Anda alami harus memberi ilmu dan hikmah kepada Anda. Kalau tidak, sia-sia Anda mengalaminya. Terus kadung stres, terus kadung pusing, kalau ilmu, kan gitu kan. Maka kalau Anda pedoman seperti itu, kaya miskin tetap bermanfaat, susah seneng tetap bermanfaat, kan itu. Nah, ISIS, kalau Anda belajar sejarah ISIS, Al-Qaeda dan lain sebagainya, termasuk Indonesia itu bukan bikinan Anda. Kalau tidak ada Belanda datang, Portugis datang, tidak ada Indonesia. Sing ono Mataram, Mojopahit, gitu, Kesultanan Ternate, kan itu kan, Kesultanan, terus kerajaan Klungkung, Denpasar, Kutai, itu tidak ada Indonesia. Jadi sekarang mau bagaimana? Artinya penjajahan itu memberi hikmah, membuat kita semua bersatu. Jadi Anda juga jangan benci kepada musuhmu, karena musuhmu itu bisa mempersatukan kamu.
di dalam teori sejarah dan ilmu sosial, gitu ya. Maka jangan seneng bermusuhan, nanti musuh itu dikasih-kasih sama Allah kok, tenang aja. Wong kita tuh udah tidur dimusuhi ya ono kok. Ini wis turu gak lapo-lapo, dimusuhi, gitu loh. Kayak saya ini kan tidak jelas, NU bukan, Muhammadiyah bukan, gitu. Apa? Kiai ya bukan, tidak mau juga. Ustadz apalagi, Gus ya dudu. Intelektual enggak sekolah. Seniman itu apa? Kewan tekon di seniman itu enggak jelas. Jadi saya ini bukan siapa-siapa. Maka saya bisa disalahkan oleh semua. Yang kiai nuduh saya seniman, yang seniman nuduh saya kiai lah, susah aku toh. Jadi tidak bisa hidup di kedua-duanya. Yang Kristen nuduh saya Islam, yang Islam nuduh saya Kristen, kan susah kan saya. Tapi saya senang dalam kesusahan itu. Maka aku kesepian, dan di dalam kesepian itu aku bisa melihat wanita secara jernih. Akhirnya aku pilih Novia kalau menjeng tadi. Ngono aja. Aja susah-susah Pak urip sampean ibu nggih. Ayo kita, semua itu nikmat, semua itu rahmat. Kalau Anda menemukannya, sambil jawab ini nanti akan saya teruskan ya. Saya akan tarik garis ke ilmu-ilmu semua. Misalnya Anda mendapatkan kesulitan. Dalam Islam kalau ada kesulitan apa ayatnya? Inna ma'al usri yusra. Oke. Artinya apa Mbak? Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Nah ini siapa dulu kiai yang ngajarimu? Mas Lutfi. Gak, itu Lutfi. Lutfi gak ngunu. Lutfi belum mengalami kesulitan karena belum berumah tangga. Nanti kalau dia mulai kawin dia baru tahu hidup yang sebenarnya, kan gitu kan? Oke. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Ini ada kekeliruan berabad-abad, tidak pernah Allah ngomong begitu. Ayo, iya, ayo. Mau nggak dibongkar? Itu kalimatnya inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau terjemahnya sesudah kesulitan ada kemudian, bahasa Arabnya inna ba'dal usri yusra. Itu bukan ba'da itu kan bodoh, sesudah. Itu bunyinya ma'a, bersamaan, bareng. Bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Sudah ada kemudahannya. Maka Allah kasih kita akal supaya mencari kemudahannya apa. Jadi jangan disangka sesudah, tapi wes ono sudah ada. Gitu loh. Ya, itu contoh aja. Oke, jelas ya Mbak ya. Jadi itu kan lebih tenang toh, sudah ada nih, cuman kita harus cari ini aja ditolak. Jangan mengeluh. Saya contohkan yang kecil-kecil ya. Sampean pernah lihat YouTube acara saya yang banyak orang? Ya. Itu kan butuh lighting, cahaya, dan itu harus nyewa. Butuh sound system, harus kalau ada 10.000 orang kan soundnya harus gede mahal. Itu jangan nyewa. Terus butuh lampu toh. Sekarang kalau terus listrik mati, biar listrik mati, kira-kira acaranya terus apa batal? Nah saya tidak pernah membatalkan acara. Mati lampu saya pernah mengalami di Blora, Wonogiri, dan Pabelan. Saya tidak berhenti. Saya tidak mau menyimpulkan bahwa matinya listrik adalah kesulitan. Saya menyimpulkan langsung bahwa matinya listrik itu kenikmatan. Gitu saya. Cara hidup saya kayak gitu. Maka Allah seneng sama saya. Waduh lumayan arek iki gak sambat. Malah bersyukur loh. Akhirnya diberi jalan saya. Nah ada rekaman-rekaman bahwa meskipun lampu mati, meskipun 10.000 orang saya tidak berhenti. Caranya bagaimana? Saya langsung turun panggung, Kiai Kanjeng turun panggung, gitar ndak bunyi, bass ndak bunyi, tapi kan terbang lak muni. Buan terus apa, sholli wa salim ta iman ala Ahmada. Wes mulai itu tak, habis itu jalan acara. Cuman saya harus ke tengah-tengah orang banyak, suaranya harus ditingkatkan.
Sehingga waktu terus karena bengok-bengok terus akhirnya lapar banget, terus panitia juga ngerti akhirnya dikai double pakanannya. Tuh, contohnya. Sekarang saya tanya, kalau soundnya beres, kan orang tidak perlu mendengarkan, dia cukup mendengar. Ngerti bedanya mendengarkan sama mendengar? Mendengarkan sama mendengar. Nek listrik beres, sound beres, ngene sampean. Ya toh sudah dengar, toh sudah terdengar. Tapi begitu listrik mati, saya teriak terus ngene sampean. Saya tanya, lebih bagus mana posisi mental ngene sama gini? Lebih bagus yang kedua. Artinya lebih bagus mana? Mati lampu atau listrik hidup? Mati lampu. Cuman terus jangan disimpulkan, ayo kita bikin acara nggak usah lampu. Ya, nggak usah gitu. Tapi setiap momentum dan kejadian itu pasti ada kenikmatannya sendiri-sendiri. Jadi nomor satu, Bu, Bapak, jangan berbuat baik kecuali engkau menemukan kenikmatan dalam perbuatan baik itu. Anda itu berbuat baik tapi mengeluh, sholat tapi abot, gitu kan? Poso tapi sambat aja. Karena Anda tidak menemukan kenikmatannya. Sekarang saya kasih tahu takdir Allah. Jangankan berbuat baik, kesulitan hidup saja ada nikmatnya. Loh, kalau Anda cari kenikmatan hidup, cari rahmat, dimanapun ada rahmat Allah gitu ya. Kalau Anda mengalami apa, cari rahmatnya. Nanti Anda akan merasakan kekuatan, kuat dan nikmat. Benar itu. Cuma jangan cari-cari kesulitan. Jangan terus nabrak-nabrak jadi ditangkap polisi gitu kan. Itu ya Bu ya. Nah, oke. Saya kembalikan terakhir kepada ISIS tadi, soal ISIS. Kalau itu semua bikinan tuh rekayasa para penguasa internasional, termasuk Republik Indonesia, termasuk Orba ke reformasi, permainan rupiah. Bulan Oktober dikhawatirkan nanti Fed dan beberapa pusat keuangan dunia akan menaikkan suku bunga. Indonesia akan ada pertengkaran elit. Terus nanti akan ada rush, ada chaos di bawah. Terus nanti akan ada banjir darah di bulan Januari. Ono sing ngomong ngono. Nah, Anda jangan tidak percaya dan jangan percaya. Cukup waspada saja. Kalau Anda percaya, salah. Tapi kalau Anda tidak percaya juga rugi. Mending kalau ada informasi apa-apa dipakai untuk waspada. Hidup adalah kewaspadaan. Itu yang menyebabkan saya duduknya seperti ini, karena ini duduk waspada. Kalau sampean silo, berdirinya susah tuh, 2 langkah. Tapi kalau begini kan berdirinya langsung. Jadi ini duduk terbaik, menghalangi Anda dari sakit macam-macam. Duduklah seperti ini. Saya duduk gini berjam-jam, bisa 8 jam dari acara-acara yang Anda tonton, meskipun cuma diambil 2-3 jam. Nah, sampean aja adik, neknya gak kuat kan, gurung rapi gak kuat kan. Oke, gitu ya Mbak ya. Hidup itu waspada toh Bu, standby. Anda tidur pun waspada toh. Anda tidur terus ada tek, bangun nggak? Karena jiwamu waspada setiap saat. Maka ikutkanlah pikiranmu untuk selalu waspada. Ikutkanlah seluruh hidupmu untuk selalu waspada. Gitu, oke.